ini OSIP-nya benar atau nipu. Kita tidak hati-hati, itu ancaman terbesar bahwa aplikasi ini berbahaya. Halo Sobat Siber, berjumpa lagi di kanal YouTube Siber Gorontalo Menyapa, kenali hukum dan jauhi hukuman. Saat ini saya bersama Salsabila, kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah orang yang tidak asing bagi saya. Beliau adalah dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kita sapa beliau, Bapak Apripari, Magister Hukum. Halo Pak, apa kabar? Ya, halo. Siap. Kali ini kita akan membahas tema tentang bahaya dan ancaman kejahatan siber. Nah, terkait dengan tema kali ini, kita akan bertanya ke Pak Apri. Terakhir Pak, telah booming di tengah masyarakat adanya pesan berantai Pak melalui WhatsApp terkait adanya tilang elektronik. Nah, dan itu menghebohkan kita karena terindikasi itu aplikasi yang dapat menyedot data dan informasi daripada gadget kita. Mohon penjelasannya Pak, kira-kira aplikasi itu resikonya seperti apa? Oke, jadi ini memang informasi yang cukup booming ya. Ya. Saya sampaikan di beberapa tempat, ini developernya dan yang menyebarkan itu tahu kondisi pasar. Oke. Ya. Jadi kalau sudah mau masuk waktu-waktu orang nikah, Ya. itu aplikasinya disebar sebagai undangan gitu. Kalau masuk dengan berhubungan ketika e-tilang itu booming, aplikasinya disebar dengan menyamar sebagai tilang elektronik. Tilang elektronik. Surat tilang Ya. gitu ya. Oke. Ketika terakhir kalau enggak salah itu undangan ya. Ya, pernah. Undangan ya. Iya, iya. Kurir. Ini kan kurir sudah yang fase awal kurir ya. Iya. Itu tidak bisa dihindari karena memang masyarakat kita ini hobinya belanja. Iya. Sehingga Iya. mungkin disebarkan disamarkan dengan model bahwa itu adalah resi kurir Iya. dan sebagainya. Iya benar. Nah ini sebenarnya cybercrime ya, kejahatan cyber. Kejahatan Tepatnya ya untuk aplikasinya ini disebut sebagai Trojan ya. Iya. Nah khusus untuk mode APK ini spesifik dikenal sebagai Remote Access Trojan, kalau disingkat itu RAT. Jadi cara kerjanya seperti Oke. apa sih? Pertama, developer itu membuat aplikasi ini supaya kemudian dia bisa mengambil data, mengambil data dari pengguna yang menginstal. Oke. Nah, supaya kemudian aplikasi ini bisa diinstal, penyebarnya itu mengupayakan bahwa ini merupakan undangan, Iya. merupakan tilang elektronik, Iya. Iya. supaya kemudian pengguna menginstal. Siap. Nah, pada saat pengguna menginstal, mengiakan instruksi yang muncul, nah disitulah Ya. aplikasi ini mulai bekerja. Apalagi kalau sudah meminta izin untuk mengakses kontak, Betul. file manager, galeri, Iya. dan lain sebagainya, telepon. Ya. Itu secara otomatis dia sudah mulai bekerja, mengumpulkan data dan kemudian mengirimkan file-file penting ke tujuan yang bisa saja itu website dan lain sebagainya yang sudah di-set secara sudah developernya chat ya. Jadi mungkin itu cara kerjanya dan itu gambaran umum dari remote access Trojan ini. Ya. Termasuk juga Pak bisa mengakses data-data perbankan kita Pak ya, seperti username, password m-banking kita. Iya, Ya. kalau beberapa waktu terakhir itu berkembang istilahnya mToTed ya. Jadi itu aplikasi yang infrastrukturnya memang sudah wah, Ya. dalam artian bahwa sekalipun di dalam sistem operasi itu sudah terinstal sistem keamanan yang cukup kuat, tetapi ketika dia sudah berhasil diinstal di sistem operasi misalnya Android, Oke. kan dia bisa mengambil data-data yang sebenarnya sudah dilindungi, misalnya data perbankan dan lain sebagainya. Di beberapa literatur yang saya baca, itu salah satu aplikasi mahal karena kemampuannya tersebut. Saya belum bisa memastikan apakah mode APK yang disebar di akhir-akhir ini itu bisa dikategorikan sebagai mToTed atau tidak. Itu teknisnya orang IT yang paling memahami. Tetapi kalau cara kerjanya sampai mampu mengumpulkan data login di m-banking, website, kemudian ketikan-ketikan kita pada saat masuk di aplikasi m-banking, bisa saja itu dikategorikan sebagai mToTed. Oke. Jadi kita tuh konsepnya install aplikasi yang mereka kirim, Ya. terus nanti data kita bisa diakses sama mereka Ya. gitu. Nah, Oh.
bahaya juga Ya, ya bahaya. berarti. Itu kalau misalnya boleh tahu Pak, cara kita lihat dan ngebedain itu tuh mod APK itu gimana sih? Memang sebenarnya kalau kita mau membedakan secara detail itu butuh kemampuan yang teknis gitu. Iya. Iya. Pertama, APK itu ekstensi umum di dalam Android ya. Iya. Jadi bisa saja kita menginstal APK dari beberapa App Store, misalnya APK Pure kalau nggak salah. Jadi untuk Android, sistem operasi Android, cara menginstal aplikasi itu tidak hanya via Google Play Store, Iya. tapi juga bisa mengakses lewat beberapa website, misalnya APK Pure yang bisa diakses apkpure.com. Nah, ketika Iya. di-download aplikasinya itu ekstensinya APK, sama dengan yang tersebar di beberapa waktu terakhir ini Iya. dalam bentuk undangan dan sebagainya. Oh, iya. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ada hal yang sangat membedakan antara aplikasi satu dan aplikasi lain. Iya, iya. Satu-satunya cara supaya kita tidak terjebak dengan keadaan ini, seminimal mungkin kita menginstal aplikasi dari luar Google Play Store. Jadi kalau kita mau install aplikasi, jangan dari luar Play Store. Iya. Dan itu sudah direkomendasikan oleh Android sebenarnya. Oh iya. Oke. Jadi untuk sobat siber di rumah juga ya, kami mengatensi jangan menginstal aplikasi yang dari luar developer Iya. Ya, Google Play Store. Google Play Store. Nah, ini mungkin ada satu yang saya tangkap juga, Pak Apri, bahwa tadi kita hanya membahas konsen ke Android-nya. Sementara ada OS yang lain, operating system yang lain, Ya. seperti iOS yang Iya. dikembangkan oleh Apple, iPhone. iPhone. Nah, itu seperti apa security sistemnya? Ya, Apakah kuat dengan Ya. APK ini? pada dasarnya ini tergantung basis sistem operasinya. Kalau Ya. Android itu kan open source ya. Jadi dia terbuka untuk dikembangkan oleh banyak kelompok. Ya. Sementara kalau dia iOS itu closed source, dia tertutup gitu seperti Iya. Microsoft pada dasarnya. Windows maksud saya. Nah, ketika dia terbuka, maka ada batasan-batasan tertentu yang itu diizinkan. Iya. Misalnya instalasi aplikasi dari luar Play Store itu dimungkinkan. Sementara untuk iOS, karena dia memang dikembangkan sendiri oleh Apple, App Store-nya dikembangkan juga sendiri oleh Apple, proses instalasinya itu tidak diizinkan selain dari luar App Store. Iya, Nah, benar. itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita hubungkan dengan fenomena akhir-akhir ini terkait mod APK, itu kan basisnya ekstensinya APK. Iya. Jadi tentu itu tidak bisa diinstal di iOS atau yang digunakan sistem operasi yang digunakan oleh Apple. Kenapa? Karena memang perbedaan ekstensi. Iya. Berarti dia lebih rentan kena tuh di Android berarti ya. Pada dasarnya lebih rentan. Cuman ya ini bukan berarti Android itu lebih rentan dari Apple ya. Iya, iya. Hanya saja memang Android menyerahkan semua kontrolnya itu kepada user, kepada pengguna. Lewat apa? Misalnya ketika kita mau menginstal mod APK tadi, Iya, iya. itu ada peringatan bahwa sebelum aplikasinya terinstal ya, itu ada peringatan. Harus setting untuk menginstal dari sumber di luar, itu harus diceklis lagi, harus masuk ke Iya, pengaturan. sumber tidak dikenal Iya, biasanya. sumber tidak Iya. dikenal. Kemudian Iya, iya. ada penyertaan di situ, pernyataan ya, Iya. bahwa aplikasi ini berbahaya karena dapat mengakses hal-hal yang sifat privasi, misalnya Iya. kontak dan sebagainya. Kamera Iya. biasanya. Itu sudah peringatan. Nah, mestinya kalau kita memahami ya dengan sikap kehati-hatian ya, jangan gitu. Iya, iya, iya. Oke. Hmm. Jadi satu yang juga ingin saya tanyakan Pak, kalau misalnya mod APK ini kan masuk begitu secara natural ke pesan kita, Iya. baik WhatsApp maupun pesan surel lainnya. Nah, apakah ada begitu basis atau sistem security yang ada di gadget kita yang membentengi atau menganggap ini sebagai suatu virus yang masuk? Ya. Kalau dia dikirim lewat WhatsApp, karena WhatsApp ini end-to-end ya, Ya. dalam artian sebenarnya sistem operasi sekalipun di dalamnya sudah terinstall WhatsApp, Iya. tetapi transaksi data di WhatsApp itu dilindungi. Oke. Sehingga sistem operasi ini tidak akan bisa masuk secara mendalam ke Oh. WhatsApp. Itu dalam perspektif, kalau sepemahaman saya, Iya. teknisnya orang IT yang akan mengetahui. Tetapi dalam iya. pemahaman saya itu, Iya. kalau untuk email, Iya. nah untuk email ini cenderung penyedia email misalnya Google Mail, Iya. Yahoo Mail, kemudian ada berbagai macam ya, dia sudah menerapkan sistem keamanan sendiri. Misalnya di dalam email itu berisi APK yang cenderung berbahaya atau link tautan ke download APK yang cenderung akan membahayakan atau Iya. sudah masuk blacklist. Itu otomatis akan disimpan pada folder spam ya, Iya. dan diberi tanda segitiga gitu. Oh, Artinya itu oke, oke.
kategori berbahaya. Iya. Jadi, cuman untuk aplikasi tadi memang kalau dikirim lewat WhatsApp belum ada. Oh, baik. Nanti pada saat sudah diinstal, Iya. baru kemudian itu akan dideteksi. Nah, beberapa vendor itu sudah menerapkan sistem keamanan yang cukup baik. Misalnya Samsung dengan Knox. Iya. Jadi Knox itu akan mendeteksi aplikasi ini dia punya tingkat kredibilitasnya ada nggak gitu. Dia Iya. terdaftar gitu. Sumber developernya jelas gitu. Iya. Aplikasi untuk apa itu dia deteksi gitu. Jadi Sepemahaman lebih saya demikian. Kedetek gitu ya. Iya. Oh, iya, iya. Tuh Pak, kalau misalnya saya kan sebagai anak-anak muda sekarang itu kan pasti kadang suka lalai gitu. Itu gimana sih Pak cara kita nih sebagai masyarakat nih biar membentengi diri biar nggak kena nih kasus-kasus kayak gini tuh gimana sih Pak? Oke, kita mungkin akan bertanya apa sih ancaman terbesar ya Iya. Iya. bagi masyarakat kita berkaitan dengan kejahatan cyber. Dalam perspektif saya satu ya, sikap kehati-hatian. Dalam artian sebalik kita tidak hati-hati itu ancaman terbesar bagi Iya. masyarakat kita. Kenapa? Kalau kita mau melihat ada nggak ancaman terbesar dalam kejahatan cyber? Kalau kita mau membandingkan malware, social engineering, kemudian email spam, phishing dan Iya. sebagainya, Iya. itu bentuknya sama-sama besar gitu. Iya. Ancamannya besar gitu. Tetapi yang paling inti adalah kehati-hatian kita. Kita harus bersikap hati-hati misalnya terhadap tautan yang hendak kita kunjungi. Iya, betul Pak. Postingan kita di media sosial itu tidak boleh mencantumkan hal-hal yang sifatnya privasi. Misalnya NIK itu, Iya, Iya. iya. alamat, jangan gitu. Itu kita bisa belajar dari orang luar yang nggak sembarangan memberitahukan, oh alamat saya di sini, rumah saya di sini. Iya, iya. Atau misalnya kita tidak boleh sembarangan melakukan instalasi. Jadi ya poin utamanya adalah sikap kehati-hatian. Tentunya di samping sikap kehati-hatian tersebut adalah kita terus meningkatkan literasi digital. Oh iya, iya. Kenapa? Karena perkembangan teknologi itu kita tidak bisa bendung. Tidak bisa bendung ya. Dan pasti kita akan tertinggal satu langkah di Iya. belakang. Makin Nah, canggih Iya. ya. Jadi ya hanya kita bisa bentengi dengan kehati-hatian. Yang kedua ya mencoba untuk memperbaiki literasi digital. Oh iya, siap. Berarti jawabannya harus lebih hati-hati Hati-hati. ya, Iya. nggak boleh asal-asal gitu. Setuju, salsa. Karena Iya. prinsipnya kayak one shoot one kill. Iya, Kayak iya. sniper itu Iya. kita klik sekali, Iya. sudah data kita kesedot, ya dikuasai oleh si pelaku kejahatan jenis ini. Iya, kayak Leslie ya. Cepat kill. Iya, iya benar. Berarti harus lebih hati-hati ya guys, nggak boleh asal ngelihat ini install terus harus lihat-lihat lagi. Kalau bisa kalian installnya yang ada di Google Play Store aja atau kalian lebih berhati-hati pokoknya. Oke. Ya, baik. Untuk Pak Apri mungkin kebanyakan Pak para korban ini yang telah mengalami kerugian, kemudian datang melaporkan Iya. masalah-masalah ini ke kantor polisi. Nah, mungkin dari perspektif Pak Apri selaku akademisi yang mungkin dapat mencerahkan sobat siber yang ada di rumah, ketika sudah terlanjur mentransfer sejumlah uang, pertanyaannya Pak Apri, seberapa besar jaminan uang itu akan kembali? Karena banyak pertanyaan di masyarakat, Pak, bagaimana Pak setelah saya transfer, apakah uang saya itu dapat kembali? Iya. Gitu, Pak. Ini kompleks sebenarnya. Iya. Pertanyaannya kompleks karena kita mau melihat dalam perspektif apa dulu. Dalam perspektif penegakan hukum tentu ya jelas. Kalau seandainya tersangkanya itu bisa kepolisian dapat yang diduga melakukan penipuan dan lain sebagainya bisa ditangkap oleh kepolisian. Kans untuk pengembalian kerugian itu ada. Oke. Kenapa dijamin di dalam pasal 98 sampai 101 KUHP bahwa gugatan ganti kerugian itu bisa digabungkan kalau seandainya suatu tindak pidana yang menjadi dasar adanya pemeriksaan dan sebagainya, penyidikan itu terdapat kerugian bagi korban. Iya. Misalnya belanja online gitu. Iya. Iya. Dalam proses belanja online dia rugi Iya. sekian juta, dia laporkan. Nah, dasar lapor ini kan kerugian tersebut. Nah, itu bisa disampaikan kepada LPSK, kemudian LPSK menyampaikan kepada jaksa menuangkan di dalam dakwaan disampaikan. Nanti hakim akan memutus. Iya. Nah, mekanisme satunya kalau seandainya tidak bisa sebelum persidangan, setelah putus pun boleh dengan cara tetap lewat LPSK. Tapi ini mungkin LPSK secara langsung. Itu kesempatan untuk Iya. supaya kerugian yang dialami oleh korban itu kembali. Tapi sekali lagi dengan syarat bahwa pelaku atau terduga, tersangka dan sebagainya itu bisa
Ya. ditangkap oleh Ditangkap dulu, kepolisian, Pak, ya. ditangkap Ya. dulu, diamankan ya. Siap. Kalau tidak diamankan ya agak berat. Ya. Kenapa? Kalau posisinya tidak diamankan, kita akan berhubungan dengan bank. Ya. Misalnya ada rekening tertentu yang kita kirim ya. Di rekening tertentu kita sudah kirim uang sejumlah 5 juta. Iya. Ya alhamdulillah kalau seandainya uang itu masih ada di rekening. Betul, Iya, iya. betul. Ya. Tetapi kan kalau bicara tentang cybercrime, pasti hal-hal yang seperti itu sudah mereka taktisi dengan menyiapkan banyak rekening. Bahkan Betul, betul. sampai-sampai ada rekening yang cenderung tidak bisa diawasi oleh otoritas jasa keuangan, oleh sistem perbankan di Indonesia. Setuju Pak Apri, karena kemarin juga kasus yang seperti ini dan pertanyaan yang memang kompleks seperti ini, kami sering menjawabnya dengan cara Pak, seberapa cepat sih perpindahan uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain. Saya minta analogi kepada korban seperti itu. Ya mereka jawabannya paling lama 1 menit. Iya. Ya secepat juga itu juga. Cepet banget ya. Uang itu berpindah dari satu rekening ke rekening Ya. lain. Secepat itu dia menggelapkan uang bapak Ya. selaku atau ibu selaku korbannya. Hmm. Nah, tapi hal ini juga dibarengi dengan kecerdasan dari para pelaku, Pak. Ini Ya. yang sering kami temukan di lapangan juga untuk sobat siber agar mengantisipasinya. Karena pelaku kejahatan melihat kecenderungan atau tipologi daripada daerah yang Ya. akan menjadi sasarannya. Sasarannya. Dia biasanya mencari daerah yang notabene tidak ada basis bank atau lembaga keuangan yang dipakainya di daerah itu. Misal Gorontalo tidak ada jenis bank A. Nah, dia cenderung akan mengirimkan nomor rekening A ini agar supaya korban ini Ya. mau melapor kemana seperti Oh, itu. iya, iya. Jadi Iya, buntu benar. seperti Buntu. buntu, nggak ada jalan lain. Mau tidak mau, ya mereka juga akhirnya melapor dan kita tentunya menerima laporannya, memproses sesuai prosedur. Iya, Begitu. iya. Berarti tetap dia uangnya masih bisa kita proses buat dikembaliin lagi Iya, ya? ada kans untuk itu. Kesempatan untuk uangnya kembali terbuka. Tetapi sekali lagi peran dari penegak hukum itu sangat penting. Iya, iya. Berarti. Dan tentu peran dari perbankan ya. Tapi kan perbankan juga tidak bisa menjamin apakah transaksi yang berlangsung di banknya itu bersih atau tidak. Dalam artian ini transaksi yang tidak dari hasil tindak pidana atau tidak. Itu Ya. tidak, bank tidak bisa menjamin pada saat itu. Sementara tiba-tiba dana sudah pindah lagi ke bank lain. Jadi dia move terus ya, Iya, berarti iya. ya, move terus dia. Iya, iya. Semakin enak pembahasan kita sobat siber. Nah, dan ini tentu akan kita aktualisasi terus dengan kondisi yang ada dewasa ini. Iya. Nah, melihat perkembangan zaman Pak terkait dengan begitu mudahnya mengakses atau berbelanja secara online. Nah, kita juga bisa melihat bahwa banyaknya marketplace secara konvensional dan juga secara marketplace yang sudah expert di bidangnya seperti Unicorn, seperti adanya Shopee, Iya, iya. Tokopedia. Nah, kalau Pak Apri sendiri nih lebih cenderung menyarankan sobat siber yang ada di rumah berbelanja yang lebih kompeten itu atau kompatibel lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih ke apa Pak? Ya, ini jawabannya dilematis Pak. Iya. Di satu Iya. sisi kalau kita mengutamakan misalnya e-commerce besar, Iya. Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, di satu sisi berarti kita akan menutup kemungkinan para UKM kecil untuk berkembang. Iya, benar. Karena kenapa UKM kecil itu menjual dagangannya itu biasanya tidak lewat e-commerce, misalnya lewat live Facebook Iya. atau TikTok misalnya atau Instagram ya. Nah, jadi kalau memang kita benar-benar ingin aman ya, memang jawaban utamanya adalah kita pilih e-commerce besar, yang itu sudah ada jaminan. Di dalam e-commerce itu pun belum tentu kita bisa beli sembarangan gitu. Kenapa? Misalnya saya contohkan di Shopee. Shopee ada kategori tokonya. Iya. Dari Star Plus kalau nggak salah, kemudian Star seller. ya, kemudian ada Shopee Mall. Iya. Jadi mall, kalau kategori mall itu pasti official store. Nah, kalau kita mau melihat tingkat kredibilitasnya, tentu yang paling kredibel itu untuk menjual barang adalah Shopee Mall gitu. Baru kemudian yang Star Plus-nya ya, Iya. kemudian Star. Kalau yang tidak punya tanda itu berarti ya kita ragu-ragu. Tapi di satu sisi cara ini ya kalau kita mau instan, kita sebenarnya masih tetap bisa belanja di luar e-commerce besar itu. Misalnya lewat Instagram dan sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat respon dari para, misalnya kan dibelanjakan lewat line
Iya. Kita lihat respon para penonton gitu. Atau yang kedua, ada orang-orang yang sudah memberikan testimoninya terkait belajar di Toko 11. Ulasan ya. Ulasan dan sebagainya. Dan kita pasti tahu, pada dasarnya kita akan tahu dari kebiasaan orang menjual dan testimoni yang muncul bahwa toko ini kredibel. Iya. Tapi sekali lagi ya, sikap kehati-hatian itu yang utama. Iya. Iya. Coba kita ke Salsa dulu nih Sobat Siber, selaku generasi milenial yang juga sering banyak mempromosikan produknya. Iya. Lebih cenderung suka mempromosikan di platform apa begitu, dan bagaimana mungkin Salsa lebih bisa memberikan kewaspadaan kepada teman-teman, aware-nya untuk mengantisipasi ini loh toko yang cenderung bisa merugikan atau menipu begitu. Iya. Kalau Salsa iya, misalnya Salsa juga kan jualan kayak barang-barang atau kayak baju-baju di online gitu, tapi Salsa lewat platform TikTok. Oke. Dan kalau itu Salsa sebelum terima, karena Salsa antisipasi juga, nggak mau ambil keuntungan sendiri, Salsa lihat dulu all shopnya, ini all shopnya benar atau nipu. Kadang yang mereka kirimin ke Salsa itu kan untuk sampel, tapi pas dikirim ke mereka itu barangnya beda. Nah itu masuknya di penipuan kan, mereka penipuan. Jadi Salsa lebih aware, kayak misalnya lihat dulu all shopnya, ulasannya, gimana cara mereka belinya, atau cara mereka responnya bagus atau enggak. Pokoknya sebelum kayak mau beli sesuatu atau kayak mempromosikan sesuatu, Salsa lebih aware ke tokonya. Kalau tokonya udah kayak star seller, udah banyak yang beli, itu baru Salsa mau CC. Cuman kalau ibaratnya kalau yang belum ada kayak cap masih nol gitu, itu masih ibaratnya kalau bahasa kita ecek-ecek gitu. Nah itu takut karena tingkat nipunya tuh lebih tinggi, walaupun nggak semua, cuman rata-rata dia gitu. Karena mereka nggak dapet testimoni atau ulasan apapun, karena mereka kan basicnya mau nipu gitu, jadi lebih aware aja sih. Oke, baik. Oke, baik Sobat Siber, itulah tadi banyak poin yang bisa kita tangkap dari kedua tamu kita hari ini. Namun untuk lebih bisa mengantisipasi kejahatan di dunia cyber ini, kita dengarkan dulu closing statement dari Pak Apri. Bagaimana Pak untuk Sobat Siber yang ada di rumah menghadapi perkembangan dunia cyber yang semakin tidak terbendung? Begitu juga kejahatan yang berkembang di dalamnya Pak. Makin banyak ya, macem-macem deh. Jadi kita sekarang di era disruption, disruption eranya. Era disrupsi itu ditandai dengan perkembangan yang begitu luar biasa, besar. Kita tidak bisa jamin, kita bukan tidak bisa jamin. Kita mungkin tidak sempat berpikir 10 tahun kemarin kita sementara dalam keadaan bawa motor bisa pesan makan. Kita sementara mungkin mohon maaf ini. Sementara dalam pub DAB gitu. Kita bisa pesan makan. Ini joroknya di jorok. 10 tahun kemarin kita mungkin tidak sampai kepikiran hal itu, tetapi sekarang itu mungkin. Itu salah satu ciri bahwa kita ada di era disrupsi. Satu perkembangan begitu pesat. Nah, kecenderungan kita ketika kita hidup di era disrupsi adalah kita pasti tertinggal satu langkah. Keadaannya selalu demikian. Tapi bukan untuk semua orang ya. Sebagian besar akan tertinggal satu langkah. Nah, dalam hal ketertinggalan ini, satu hal yang paling penting adalah sikap keingintahuan. Tentu kalau keingintahuan itu akan relate dengan kehati-hatian yang saya sampaikan tadi. Misalnya ada aplikasi yang baru. Nah, kita harus ingin tahu dulu, ini aplikasi untuk apa sih? Gitu. Kita cari tahu dan sebagainya. Nah, detailnya apa yang kita tahu. Itu juga kan mencerminkan bahwa kita hati-hati. Oh ya, ini aplikasi baru, saya belum tahu, jadi baiknya saya baca. Jadi poinnya adalah menghadapi era disrupsi sekarang yang perkembangan teknologinya sangat pesat, yang perlu selalu dibiasakan di kehidupan sehari kita adalah literasi digital yang itu didampingi oleh sikap kehati-hatian. Itu poin paling penting. Tanpa kedua hal itu ya siap-siap saja kita akan menjadi korban dari malware, kita akan jadi korban dari phishing, social engineering, email spam dan lain sebagainya itu. Jadi akan sering terjadi di kita. Tetapi kalau kita hati-hati, kalau kita terus belajar meningkatkan literasi digital kita, saya yakin, apalagi generasi kita generasi yang sudah melek teknologi sudah pasti akan terhindar dari hal-hal ini. Dan itu doa saya, semoga kita semua selalu terhindar dari keadaan yang demikian keadaan yang merugikan kita. Semoga ya. Siap. Sangat menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan ini dengan materi yang sangat full. Daging semua ya, Salsa ya. Keren ya. Namun ini juga harus dibarengi dengan keantisipasian, kehati-hatian Sobat Siber yang ada di rumah, yang ada semua.
untuk tetap mengantisipasi kejahatan siber sampai kapanpun akan selalu menghantui kita dan dekat dengan kita. Ya. Nah, dengan berakhirnya closing statement ini kita akhiri perjumpaan kita. Sampai jumpa.